Pemirsa, hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Proses pembongkaran mulai fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang akan dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personel gabungan terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca, angin, dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam, serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris, penyanyi senior dan politisi Indonesia Emilia Contessa wafat di usianya yang ke-67 tahun. Emilia Contessa meninggal dunia di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibu kandung dari penyanyi Denada ini tutup usia akibat gagal jantung. Sebelumnya, Emilia Contessa yang memiliki nama asli Nur Indah Citra Sukma Munshi juga menjalani perawatan intensif akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Emilia Contessa dikenal sebagai penyanyi, aktris, dan politisi Partai Perindo. Ia juga pernah menjadi anggota DPD RI periode 2014-2019 Dapil Jawa Timur. Emilia Contessa langsung disemayamkan di rumah duka di Jalan Gajah Mada, Banyuwangi, Jawa Timur. Rencananya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang lokasinya sebelah kantor Bupati Banyuwangi besok sekitar pukul 2 siang.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia hari ini. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia Senin pagi. Dengan mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu serta kain tradisional dan peci hitam, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Peterana di Raja Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara yakni Indonesia Raya dan Negaraku berkumandang dalam suasana hikmat. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Presiden Prabowo. Setelah upacara, Presiden Prabowo menghadiri audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo kemudian menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berencana menambah anggaran makan bergizi gratis sebesar 100 triliun rupiah. Peningkatan biaya tersebut dilakukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun 2025. Pemerintah berencana menambah anggaran makan bergizi 100 triliun rupiah. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana mengatakan, penambahan anggaran ini karena keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan program. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 90 triliun dan itu akan dilaksanakan. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami sampaikan tambahan 1 triliun. Jadi bukan Badan Gizi yang kita tambahkan. Itu karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf karena jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaan makan bergizi gratis belum merata. Prabowo mengatakan akhir tahun 2025 ini seluruh sekolah akan mendapatkan makan bergizi gratis. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Dana tambahan 100 triliun rupiah ini diperuntukkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025. Keputusan dana tambahan tersebut akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.